Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kalkulus kami yang berjudul Perhitungan luas suatu bidang datar tak beraturan dengan menggunakan konsep integral tentu untuk memenuhi tugas proyek akhir pada mata kuliah kalkulus. Proyek ini bertujuan untuk memahami penerapan kalkulus, khususnya integral tentu, dalam menyelesaikan masalah geometri, yaitu menghitung luas bidang datar yang bentuknya tidak teratur. Melalui proyek ini, kami tidak hanya ingin menjelaskan konsep teoritis integral, tetapi juga menunjukkan bagaimana pendekatan ini digunakan untuk menghitung luas suatu bidang dengan bantuan alat bantu seperti software. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Muhammad Rizky Dermawan dengan NPM 2410131170038. Nama saya Devri Ananta Perangin-Angin dengan NPM 2410311700066. Nama saya Andika Sukma Jiwatama dengan NPM 2410311700130. Seperti yang kita ketahui, luas suatu bidang datar biasanya dihitung menggunakan rumus-rumus geometri standar seperti luas segitiga atau lingkaran. Namun, bagaimana jika bentuk bidang tersebut tidak beraturan? Disinilah konsep integral tentu berperan penting. Integral tentu digunakan untuk menghitung luas dengan membagi bidang menjadi potongan-potongan kecil berbentuk persegi panjang, lalu menjumlahkan semua potongan-potongan tersebut. Proses ini dikenal sebagai pendekatan limit yang mendasari integral. Integral tentu adalah salah satu jenis integral dalam matematika yang memiliki batas atas dan batas bawah tertentu. Integral ini digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva atau nilai total dari fungsi dalam interval tertentu. Integral tentu memiliki bentuk umum sebagai berikut, yang dimana A sebagai batas bawah integral, B sebagai batas atas integral, fx adalah fungsi yang diintegralkan, dan dx menunjukkan bahwa integral dilakukan terhadap variabel x. Pada video kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, menghitung manual luas dengan integral tentu. Yang kedua, percobaan dengan jumlah partisi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, membandingkan perhitungan manual dengan menggunakan software. Berikut adalah persamaan kurva yang akan kita bahas, yaitu fx sama dengan min x kuadrat plus 10x min 16. Pada pembahasan yang pertama, kita mulai dari menentukan batas sumbu x. Yang sudah kita tahu, fx sama dengan min x kuadrat plus 10x min 16. Langkah pertamanya, kita akan memfaktorkan fungsi ini. Karena ada tanda negatif di depan, kita keluarkan tanda negatifnya sehingga menjadi fx sama dengan min buka kurung x kuadrat min 10x plus 16 tutup kurung. Selanjutnya, kita faktorkan bagian yang di dalam kurung, yaitu x kuadrat min 10x plus 16. Hasil faktornya adalah buka kurung x min 2 tutup kurung buka kurung x min 8 tutup kurung. Jadi fungsi fx sekarang menjadi fx sama dengan min buka kurung x min 2 tutup kurung buka kurung x min 8 tutup kurung. Setelah itu, untuk mencari batas sumbu x, kita buat fx sama dengan 0 dari persamaan min buka kurung x min 2 tutup kurung buka kurung x min 8 tutup kurung sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan dua nilai x, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 8. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi batas dari sumbu x. Artinya, grafik fungsi memotong sumbu x di titik x sama dengan 2 dan x sama dengan 8. Setelah menentukan batas bawah dan batas atas sumbu x pada kurva tersebut, kita akan menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat tersebut.
dengan mensubstitusikan X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6, X sama dengan 7, dan X sama dengan 8 ke fungsi kurvanya, di mana jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 0, sehingga titiknya adalah 2,0. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 5, sehingga titiknya adalah 3,5. Jika X sama dengan 4, maka Y-nya adalah 8, sehingga titiknya sama dengan 4,8, dan seterusnya. Dari titik-titik yang ditemukan, kita menghubungkan menjadi sebuah kurva yang membuka ke bawah dengan titik puncak 5,9 dan memotong di sumbu X di titik 2,0 dan 8,0. Setelah kita mengetahui batas bawah dan batas atas terhadap sumbu X, maka kita bisa menentukan luas daerah yang di bawah kurva yang kita inginkan tadi, yaitu kita di sini memakai variabel LI, yang dimana LI itu artinya luas dengan integral. Nah, lalu kita bisa menghitung luas dengan integral ini dengan mengintegralkan dengan batas bawah 2, batas atas 8, dari min X kuadrat tambah 10X min 16 terhadap X. dx itu berarti terhadap X. Nah, setelah diintegralkan persamaan fx-nya, maka kita mendapatkan persamaan yaitu min X pangkat 3 per 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 16X dengan batas bawah 2 dan batas atasnya 8. Pertama-tama kita akan memasukkan batas atas ke dalam fungsi fx yang sudah diintegralkan, yaitu kita substitusikan 8 kepada x-nya. Nah, maka jadinya min 8 pangkat 3 per 3 ditambah 5 dikali 8 pangkat 2 dikurang 16 kali 8. Lalu dikurangi dengan kita memsubstitusikan 2 ke dalam fungsi fx yang sudah diintegralkan. Berarti dikurangi dalam kurung min 2 pangkat 3 per 3 ditambah 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 16 kali 2. Ini masih di dalam kurung, karena jangan dibuka dulu, nggak boleh. Nah, lanjut, min 8 pangkat 3 itu menjadi negatif 512 per 3 ditambah 5 dikali 8 pangkat 2 menjadi 320 dikurang 16 kali 8 menjadi 128. Nah, di sini kita akan mengkali pelangi negatif satunya, yaitu min ketemu min 2 pangkat 3 per 3, yaitu jadi plus 8 per 3. Lalu negatif diketemu 5 dikali 2 pangkat 2 menjadi negatif 20. Lalu negatif ketemu negatif 16 kali 2 menjadi positif 32. Nah, di sini kita selanjutnya akan mengoperasikan yang pecahan terlebih dahulu, yaitu min 512 per 3 dengan 8 per 3. Itu jadi ditambahkan, maka min 512 ditambah 8 hasilnya min 504 per 3 ditambah 320 dikurang 128 yaitu 192 ditambah 32 dikurang 20 yang di sebelah kanan itu, jadi ditambah 12, sama dengan kita samakan penyebutnya, jadi min 504 ditambah 192 dikali 3 yaitu 576 ditambah 12 dikali 3 yaitu 36, dan semuanya itu per 3. Maka hasil penjumlahannya yang di atas itu pembilangnya adalah 108 per 3 yang hasilnya adalah 36. Nah, maka luas daerah yang di bawah fungsi fx yang di soal kami itu adalah 36 satuan luas. Gambar ini menunjukkan replika grafik fungsi dengan pembagian partisi sebanyak 5 bagian. Ini merupakan percobaan pertama untuk menghitung luas area di bawah kurva menggunakan metode partisi. Pada grafik, terlihat bahwa kurva fungsi dibagi menjadi 5 bagian yang sama lebarnya, yaitu
dari X sama dengan 2 hingga X sama dengan 8. Lebar setiap partisi adalah satu satuan, seperti yang ditunjukkan pada sumbu X. Untuk menghitung luas total partisi, kita menjumlahkan luas persegi panjang di bawah kurva, di mana total luas partisi sama dengan sigma ln sama dengan LP, di mana LP adalah luas partisi. Selanjutnya, kita dapat membandingkan luas yang dihitung dengan partisi dengan luas sebenarnya yang diperoleh menggunakan integral tentu. Perbedaan antara luas integral LI dan luas partisi LP disebut sebagai nilai error, yang ditulis sebagai nilai error sama dengan LI dikurang LP. Hitung luas seluruh partisi, kita memerlukan panjangnya terlebih dahulu. Untuk menentukan panjangnya, kita bisa mensubstitusikan X yang menyentuh kurva terhadap masing-masing partisi. Jadi misalnya di partisi yang pertama yang menyentuh kurva X-nya adalah 2,5, maka masukkan 2,5-nya ke dalam persamaan fx yang belum diintegralkan ya, Jadi masukkan X-nya ke fx-nya, yaitu menjadi min 2,5 pangkat 2 ditambah 10 dikali 2,5 min 16. Maka kita temukan Y-nya saat Y-nya itu menjadi panjangnya partisi pertama. Sehingga dilakukan hal yang sama untuk partisi sampai partisi kelima. Maka dari pada tabel kita bisa lihat, untuk menentukan luasnya kita tinggal mengalihkan panjang dan kali lebar yang sudah ditemukan. Karena lebar yang kita tentukan adalah semuanya yaitu satu satuan, maka kita langsung saja mengalihkannya pada panjang yang sudah ditemukan, yaitu 1 kali 2,75 yang hasilnya 2,75, 1 kali 6,75 yang hasilnya 6,75, 1 dikali 8,75 yang hasilnya 8,75, 1 kali 6,75 yang hasilnya 6,75, 1 kali 2,75 yang hasilnya 2,75. Nah, lalu kita akan menghitung total luas partisi dengan menjumlahkan semua luas partisinya tadi, masing-masing partisi, yaitu 2,75 ditambah 6,75 ditambah 8,75 ditambah 6,75 ditambah 2,75. Nah, total luas partisi atau dengan variabel yang kami tentukan sendiri, yaitu LP, adalah 27,75 satuan. Maka kita bisa menemukan nilai errornya pada percobaan pertama ini, yaitu luas dengan integral dikurang luas partisi, yaitu 36 dikurang 27,75 yang hasilnya adalah 8,25. Maka nilai error pada percobaan pertama adalah sebesar 8,25 satuan luas. Pada gambar ini merupakan replika grafik fungsi pada percobaan yang kedua. Pada percobaan yang pertama, grafik fungsi dibagi menjadi 5 partisi dengan lebar setiap partisi sebesar 1 satuan. Sedangkan pada percobaan kedua kali ini, jumlah partisi diperbanyak menjadi 14 dengan lebar setiap partisi lebih kecil, yaitu 0,4 satuan. Sama seperti pada percobaan sebelumnya, luas total partisi dihitung dengan menjumlahkan luas seluruh persegi panjang di bawah kurva dengan total luas partisi sama dengan sigma ln sama dengan LP, di mana LP adalah luas total partisi. Kemudian nilai error juga dihitung untuk membandingkan luas integral tentu dengan luas total partisi, di mana nilai error sama dengan LI dikurang LP. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari luas dari setiap partisi, tentu saja kita akan membutuhkan panjangnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan nilai X-nya yang menyentuh X dari partisi yang menyentuh kurva, sehingga kita substitusikan X-nya kepada persamaan kurvanya.
Dari situ kita mendapatkan nilai Y, yang dimana Y-nya itu adalah panjang dari setiap masing-masing partisi. Nah, lalu kita sajikan dalam bentuk tabel, yaitu partisi ke N, yang dimana N-nya 1 sampai 14, lalu lebarnya delta X, yaitu sama semua 0,4, yaitu selanjutnya panjangnya dari Fx. Itu tinggal kita masukkan seperti tadi, sehingga panjangnya tertera seperti dalam tabel. Lalu kita bisa menentukan luasnya dengan mengalikan panjang dikali lebar, karena bentuknya adalah persegi panjang dan hasilnya adalah seperti dalam tabel. Sehingga dari luas-luas partisi yang sebelumnya tadi, kita tinggal menentukan totalnya, yaitu untuk mendapatkan LP pada percobaan kedua ini, yaitu dengan menjumlahkan semua luas setiap partisinya. Dijumlahkan semua dan kita akan mendapatkan nilai LP, yaitu 32,481 satuan luas. Nah, jadi nilai error pada percobaan kedua yaitu luas dengan integral dikurang luas partisi, yaitu 36 dikurang 32,48 sama dengan 3,52 satuan luas. Maka nilai error pada percobaan kedua adalah sebesar 3,52 satuan luas. Pada gambar grafik fungsi yang ketiga, kita akan melakukan percobaan ketiga, di mana jumlah partisi pada saat ini sebanyak 28. Sebelumnya, kita telah melakukan percobaan menggunakan partisi sebanyak 5 dan 14 bagian. Penambahan jumlah partisi bertujuan untuk memperbaiki ketelitian dalam menghitung luas area di bawah kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 10X min 16. Pada grafik, terlihat bahwa setiap partisi memiliki lebar 0,2 satuan dengan jumlah partisi sebanyak 28 bagian. Dengan menambahkan jumlah partisi, hasil perhitungan luas menjadi lebih akurat karena panjang persegi panjang lebih rapat mengikuti bentuk kurva. Sama seperti pada percobaan sebelumnya, untuk menentukan luas setiap partisi kita memerlukan panjangnya terlebih dahulu, yaitu kita akan memasukkan X pada partisi yang menyentuh kurvanya, yaitu ke dalam Fx. Nah, X-nya ada 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3 sampai 4,8. Nah, berhenti di situ. Sampai situ kan dari P1 sampai P14 itu bedanya adalah 0,2. Kenapa saat di P15 adalah langsung 5,2? Karena P14 dan P15 itu partisi yang ke-14 dan partisi ke-15 itu panjangnya sama, jadi menyentuh kurva X-nya itu tingginya sama, jadi panjangnya sama, sehingga yang dipakai itu adalah titik X yang di sebelah kanannya gitu, yaitu 5,2. Lanjut mulai dari 5 ke 2, mulai dari P15 sampai P28 bedanya kembali jadi 0,2 0,2, yaitu 5,4, 5,6, 5,8, 6, 6,2 dan seterusnya. Dan hasilnya dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya kita memasukkan nilai partisi ke N, lebar yaitu delta X, panjang yaitu Fx, dan Ln yaitu P dikali L. Ln itu adalah luas partisi, N itu dimana partisi ke N yaitu partisi 1 gitu luasnya. Nah, lalu karena lebarnya sama, kita bikin sama yaitu 0,2 pada percobaan ketiga ini. Kita masukkan saja ke dalam tabel langsung, dan panjang yang kita ketemukan daripada slide sebelumnya tadi kita masukkan ke tabel ini. Lalu kita kalikan untuk menemukan nilai luasnya pada setiap partisi. Setelah ditemukan nilai luasnya, kita jumlahkan semuanya dari L1, L2, L3 sampai L4. Nah, baru kita akan menemukan LP alias luas partisi.
total luas partisi yang jumlahnya adalah 34,16 satuan luas. Nah, sehingga nilai errornya yaitu luas dengan integral dikurang luas partisi, yaitu 36 dikurang 34,16, yang hasilnya adalah 1,84 satuan luas. Maka pada percobaan ketiga nilai errornya adalah 1,84 satuan luas. Selanjutnya kita akan menggambarkan kurva dan mencari luas yang ada di bawah kurva dengan software yang bernama GeoGebra. Langsung saja kita masukkan pada kolom kiri yang ada di kiri, yaitu f dalam kurung x sama dengan persamaannya min x kuadrat ditambah 10x dikurang 16. Maka langsung terbentuk grafik dari kurva kami. Ya seperti ini grafiknya. Lalu untuk menentukan integralnya, kita tinggal mengetik integral. Seperti biasa, ketik saja integral. Nah, di situ ada pilihan integral polos. Lalu pilih yang fungsi nilai x awal dan nilai x akhir. Nah, kita masukkan fungsi yang kita punya adalah fungsi f dan fungsi x awalnya 2 dan x akhirnya adalah 8. Jadi f, 2,8 langsung enter. Di sini bagian luas yang dihitung langsung diarsir dan langsung muncul luasnya. Untuk memastikan bahwa titik kita benar, kurva kita benar, maka kita memasukkan satu persatu titik-titik kita, yaitu misalnya 2,f2 seperti yang pada gambar ini, lalu 3,f3, lalu titik 4,f4. Maksudnya itu adalah jika x nya 4 maka f4 nya itu y saat x nya 4 gitu, dan seterusnya sampai x nya adalah 8. Jadi sudah sesuai, titik-titik itu melewati pada kurvanya, dilewati oleh kurvanya. Pada pembahasan tadi, kita menghitung luas suatu bidang datar tak beraturan di bawah kurva fungsi y sama dengan min x kuadrat plus 10x min 16 menggunakan konsep integral tentu. Hasil perhitungan integral tentu memberikan nilai luas yang paling akurat. Namun, untuk mendekati hasil tersebut, kita menggunakan metode partisi, yaitu membagi kurva menjadi beberapa bagian persegi panjang kecil yang luasnya kemudian dijumlahkan. Dari grafik sebelumnya, kita melakukan 3 percobaan. Yang pertama, dengan 5 partisi. Nilai errornya adalah 8,25 karena partisi yang sedikit menghasilkan estimasi yang kurang akurat. Yang kedua, dengan 14 partisi. Nilai errornya berkurang menjadi 3,52, menunjukkan bahwa penambahan jumlah partisi meningkatkan akurasi. Dan yang ketiga, dengan 28 partisi. Nilai error akan semakin kecil, yaitu 1,84, mendekati nilai sebenarnya yang dihitung menggunakan integral tentu. Dalam pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak partisi yang digunakan, maka semakin kecil nilai errornya, dan partisi yang lebih banyak akan mendekati hasil yang diperoleh dengan integral tentu. Ini menunjukkan bahwa konsep integral tentu memberikan cara paling akurat untuk menghitung luas suatu bidang datar tak beraturan, sementara partisi digunakan sebagai pendekatan untuk memahami proses tersebut.
Sekian pemaparan dari proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.